Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifika Gusti Laurencia dari Prodi Sastra Inggris. Pada mata kuliah kewirausahaan ini, saya akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama, ide dan gagasan, yang kedua, mengenali peluang dan jenis usaha, yang ketiga, bisnis kanvas model. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu ide dan gagasan usaha. Ide usaha adalah segala konsep, pikiran, dan pengetahuan sebuah mental, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Dan dari ide ini, kita bisa membaginya itu menjadi inovasi, merasakan, melihat, daya pikir kreatif, sampai mendengarkan. Pengelompokan ide berwirausaha terbagi 3. Yang pertama yaitu new market, yaitu ide menawarkan konsumen dengan barang atau jasa yang tersedia dalam pasar setempat, akan tetapi di wilayah yang sudah ada. Yang kedua, new technology, yaitu ide merupakan teknologi baru untuk suatu proses produksi. Dan yang ketiga yaitu new benefit, yaitu ide menentukan cara baru atau yang disempurnakan untuk suatu fungsi atau produk lama. Menciptakan barang atau jasa atau proses baru yang benar-benar baru itu disebut new technology. Memodifikasi sesuatu agar lebih bernilai yaitu adalah new market. Dan memperbaiki sesuatu yang sudah ada itu adalah new benefit. Dan itu dikelompokkan menjadi duplikasi atas ide yang telah ada di tempat lain. Selanjutnya, teknik mendapatkan ide. Yang pertama yaitu tukar pikiran, seperti diskusi kelompok, rapat, dan lain-lain. Yang kedua, berandai-andai, yaitu mengubah mimpi menjadi kenyataan. Selanjutnya, keingintahuan, yaitu kembangkan rasa ingin tahumu, periksa apa yang sudah dikerjakan. Selanjutnya, research encyclopedia, yaitu melibatkan riset ekstensif. Dan selanjutnya, komponen yang dimodifikasi, yaitu ide baru hasil dari modifikasi lama. Dan yang terakhir, analisis sistematis, yaitu menemukan kombinasi yang memungkinkan untuk memecahkan masalah. Materi selanjutnya yaitu mengenali peluang dan jenis usaha. A. Mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat. Cara sederhana dalam menganalisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Yang pertama yaitu ketakutan. Melihat kekuatan yang dimiliki seperti lokasi, sumber, bahan baku yang mudah dimanfaatkan. Yang kedua, kelemahan, yaitu melihat kelemahan agar tidak memaksakan diri melakukan usaha yang tidak bisa kita lakukan. Yang ketiga, peluang, yaitu melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dan memberi keuntungan. Dan yang terakhir, ancaman, melihat ancaman terhadap usaha-usaha yang beresiko tinggi. Selanjutnya, mengenali kebutuhan pasar, yaitu usaha berkembang karena ada permintaan. Banyak bisnis kecil muncul karena ada kebutuhan besar yang terpenuhi. Contohnya, pasar kaum ABG seperti kosmetik. Dan selanjutnya, mengembangkan produk yang telah ada di pasaran, yaitu ide dari peluang ini adalah bukan yang pertama tetapi menjadi yang terbaik. Contohnya, dulu ada pisang Pontianak dan saat ini sudah ada turunannya seperti Pimen. Selanjutnya, memadukan bisnis-bisnis yang ada. Usaha ini merupakan usaha yang terintegrasi seperti usaha kos yang dipadukan dengan usaha penatu dan catering. Usaha pemasaran terpadu yang meliputi media cetak, televisi, dan radio, dan sebagainya. Selanjutnya itu mengenali kecenderungan atau tren yang terjadi. Produk-produk digital seperti kamera atau smartphone, serta produk-produk fashion dan kecantikan sangat berkembang pesat di pasar milenial. Selanjutnya, mewaspadai segala kemungkinan yang awalnya terlihat sepele yang ternyata setelah ditekuni dapat menjadi bisnis yang luar biasa. Contohnya yaitu produk inovatif dari yang dikembangkan Sony dari ide gula-gula yang terdapat atau terbuat dari agar-agar, yang dipandang bukan hanya sekedar makanan manis kegemaran anak-anak, tetapi justru menjadi sebuah inspirasi dalam mendesain pemutar atau player musik di digital Walkman Network. Selanjutnya,
menggunakan asumsi-asumsi yang baru atau tidak baku. Contohnya, banyak-banyak tempat seperti hotel atau restoran yang sebelumnya tidak menyediakan playground atau tempat bermain. Tetapi apabila kemudian disediakan, maka pengunjung pasti menjadi lebih banyak karena pengunjung tidak hanya berasal dari kaum tua ataupun kaum muda, tetapi juga berasal dari anak-anak. Dan selanjutnya, ini adalah beberapa langkah untuk mengenali dan memilih peluang yang tepat seluruhnya. Yang pertama, tentukan tujuan besar yang hendak dicapai. Yang kedua, buat daftar ide usaha. Yang ketiga, nilai kemampuan pribadi. Yang keempat, pilih kriteria. Yang kelima, membandingkan dan dapatkan saran dari pengusaha, konsultan, ataupun mentor. Selanjutnya, nilai keadaan bisnis saat ini dan masa mendatang melalui riset. Dan yang terakhir yaitu tetapkan pilihan. Cara menggali peluang usaha ada beberapa cara, yaitu yang pertama memanfaatkan internet dan media elektronik. Yang kedua, baca buku dan referensi bisnis. Yang ketiga, ikuti kegiatan seminar usaha. Yang keempat, aktif bergabung di komunitas bisnis. Yang keempat, datang ke pameran kewirausahaan. Selanjutnya, berbicara atau berbincang-bincang dengan pelaku usaha. Yang selanjutnya, kunjungi pusat-pusat bisnis. Dan yang terakhir, mengamati lingkungan usaha atau survei langsung. Materi selanjutnya yaitu bisnis model atau bisnis model kanvas. Bisnis model didefinisikan sebagai suatu gambaran yang rasional terkait usaha organisasi dalam menciptakan, menghantarkan, dan menangkap nilai. Model bisnis sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan uang di lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi. Bisnis model juga didefinisikan sebagai metode yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya yang membuat perusahaan itu dapat bertahan. Beberapa keperluan model bisnis yang pertama yaitu model bisnis memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di perusahaan melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya, sehingga dapat dihasilkan nilai bagi konsumen dan nilai bagi perusahaan. Yang kedua, model bisnis dapat dipakai untuk membantu menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Yang ketiga, model bisnis dapat digunakan untuk membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Yang keempat, model bisnis dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Berikut adalah komponen model bisnis yang meliputi. Yang pertama, siapa yang dilayani, who it serves. Yang kedua, apa yang ditawarkan, what it provides. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan produk, how it provides its product. Yang keempat, bagaimana cara menghasilkan uang atau laba, how it creates money or profit. Dan bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing, how it differentiates itself from its competitors. Selanjutnya, model bisnis dibedakan menjadi dua hal penting, yaitu apa yang dijual, what it sells, dan hak penggunaan aset. Menurut apa yang dijual dapat beberapa jenis, yaitu yang pertama kreator, yaitu yang membeli bahan baku atau pemasok atau merakit barang yang dijual kembali. Menurut hak penggunaan aset yaitu entrepreneur, manufacturer, investor, dan human creator. Yang kedua, distributor, yaitu yang membeli produk dan menjual produk yang sama kepada pihak lain. Menurut hak penggunaan aset yaitu financial trader, wholesaler, seller, intellectual property trader, dan human distributor. Dan selanjutnya landlord, yaitu yang menjual hak untuk menggunakan bukan kepemilikannya untuk suatu periode tertentu. Menurut hak penggunaan aset yaitu financial landlord, physical landlord, intellectual landlord, dan kontraktor. Bisnis model kanvas adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai,
memvisualisasikan serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Bisnis model Canvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Dan elemen-elemen tersebut yang pertama adalah customer segment, yaitu merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan. Customer segment adalah menentukan segmen pelanggan yang mana akan menjadi target bisnisnya. Dan yang kedua, value proposition, yaitu merupakan pernyataan keunikan produk atau jasa yang dijanjikan oleh perusahaan kepada customer segment sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih mudah, lebih nyaman, atau lebih murah. Ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Yang ketiga, channels, yaitu merupakan bagaimana Anda mengkomunikasikan, mengantar, dan berinteraksi dengan customer segment dalam menyampaikan value proposition produk Anda pada konsumen. Yang keempat, revenue stream, yaitu merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Yang kelima, key research, yaitu merupakan keunikan orang, teknologi, bahan baku, peralatan, mesin, fasilitas, pendanaan, serta merek yang dibutuhkan untuk menghasilkan proposisi nilai bagi konsumen. Yang keenam, customer relationship, yaitu merupakan jenis relasi yang ditentukan oleh perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik. Yang ketujuh, key activities, yaitu semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan bisnis. Yang kedelapan, key partnership, yaitu elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan. Dan yang terakhir, cost structure, yaitu mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan meminimalkan risiko kerugian. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.